Halo teman-teman semua, sahabat Merpati Pos, dimanapun berada. Jumpa saya Deha Bijen. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik-baik, sehat-sehat selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan itu cara pemilihan bibit atau langkah awal pemilihan merpati pos sebagai dasar basic kandang. Jadi cara ini itu cara saya dalam memilih merpati pos dari segi silsilah atau pedigree atau garis keturunan. Di video saya yang lalu itu saya sudah menjelaskan soal kandang ya. Di kesempatan kali ini, video saya yang kedua, saya akan menjelaskan cara-cara pemilihan merpati pos yang sesuai dengan cara saya memilih burung untuk di kandang saya pribadi. Jadi gini teman-teman, sebelum teman-teman membeli merpati pos, itu pastikan dulu mau main atau mau buat lomba di jarak berapa. Apakah mungkin di kota-kota lain, di pom-pom lain yang biasa lomba biasa selalu di jarak-jarak 400-500 kilo, atau mungkin di jarak mid jarak 700, 800, 900 ya, atau mungkin yang di jarak sampai 1000 lebih ya. Jadi kita milih itu dari dasar itu supaya tepat sasaran, nggak mubazir. Dalam artian kita cuma main di jarak-jarak 500, tapi kita maunya beli burung yang maraton, yang XLD. Nah, itu sebetulnya sih mubazir ya, karena begitu lomba udah selesai, speed burung kita mungkin ya juga belum maksimal ya, karena biasa kalau burung-burung XLD atau burung-burung maraton biasanya di jarak-jarak setelah 700-800 biasanya sih baru mulai terlihat bagus. Tapi kalau teman-teman main biasa di jarak middle atau mungkin main di one love race atau OLR ya kita harus pilih burung ya sesuai dengan kapasitas jaraknya. Jadi gini, dalam kali ini saya akan menjelaskan itu bagaimana sih kita milih burung dari segi silsilah ya. Setelah kita tentuin, saya mau bikin burung di pom di daerah saya itu lomba sampai 900-1000 kilo, bahkan bisa lebih dari 1000 kilo. Oke, kita fokus dulu ya. Berarti yang jarak-jarak middle kita singkirin dulu. Kita fokus di burung-burung jarak maraton ya. Nah, langkah awal itu seperti ini. Coba di pom sekitar tempat tinggal teman-teman ya. Coba amatin di situ adakah pemain senior mungkin ya yang dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir itu dia selalu juara atau burungnya selalu pulang sampai jarak-jarak 1000 kilo bahkan 1000 lebih. Kenapa saya bilang 2 atau 3 tahun? Kalau 3 tahun itu biasanya udah angka mendekati angka pasti ya.
Kalau udah 3 tahun itu dalam artian dia sudah konsisten dan stabil, selalu pulang dari pos-pos akhir, entah itu juara atau tidak, tapi memang burungnya mampu untuk sampai jarak-jarak pos final ya. Selain itu coba cek untuk basic kandangnya apa. Mungkin tanya ke pemain senior tersebut, tanya langsung ya, basic kandangnya apa. Yang kedua, coba amatin jumlah burungnya, sebanyak apa, berapa puluh kah, berapa ratus kah. Nah, burung yang selalu konsisten 3 tahun itu keturunannya mungkin ya, coba diamatin, dilihat dari keturunan apa. Karena banyak kejadian tuh begini. Kadang pemain baru itu menyebut, oh ini Trah siapa, pemain senior. Asal dia dah nyebut Trah gitu, begitu saya tanya gitu kadang, wah kurang tahu ya Pak ya. Yang pasti ini burung dari itu Trah apa. Jadi kita harus lebih fokus. Jadi gini, oh burung dari pemain A, Trahnya yang bagus ini namanya Api gitu ya. Nah, ya udah berarti kita sasar ke burung api tersebut ya. Kita sasar, kita lihat di kandang pemain itu banyak nggak anak-anaknya yang pulang dari jauh, anak atau cucunya mungkin ya. Nah, selain itu burung-burung yang selain api jangan dilihat dulu. Jadi kita fokus ke pemain A, darah yang khusus kita amatin yang darah api ini ya. Karena kan banyak sekali kita nyebut nama pemainnya, padahal suatu pemain ini kan burungnya puluhan hingga ratusan. Dari ratusan burung ini paling yang basic kandangnya, yang breedernya, yang astrufnya itu paling cuma 1, 2, 3 ekor aja, atau bahkan 2 pasang aja yang memang betul-betul bagus. Memang kali ini saya akan menjelaskan mungkin cukup sedikit jelimet ya. Jadi mungkin wah apa bisa ya Pak dapat burung seperti itu ya. Nanti saya coba kasih gambaran silsilah ya. Kasih gambaran silsilah. Memang kelihatannya mungkin cari burung yang seperti itu susah. Ya kita harus berusaha karena memang burung bagus itu jumlahnya sedikit. Seandainya bisa dapat pun mungkin juga harganya cukup mahal. Tapi yang perlu kita ketahui ya kita harus berusaha nyari burung sampai sesuai kriteria itu. Jadi gini ya, satu ya, bentar ya, saya coba tulis teman-teman ya. Nah, coba gini dulu aja ya. Dari seperti ini ya. Seandainya A ini burung yang kita sasar, kita tuju ya. B dan C ini induknya. DE ini kakek nenek dari ayah. FG ini kakek nenek dari ibu ya. Seandainya ini burung yang kita tuju ya. Nah, silsilah semacam ini B, C tidak ada hubungan darah. D, E
tidak ada hubungan darah. FG tidak ada hubungan darah. Nah, ini kita kalau saya tidak akan mungkin beli burung yang dengan silsilah semacam ini. Walaupun dari anatominya, dari katuranggannya sebagus apapun, kalau silsilahnya udah seperti ini, pasti nggak akan saya lihat. Ya. Nah, terus yang kedua itu semacam ini, ya. Jadi seumpama ini burung yang kita sasar ya, gini aja. Ini burung yang kita sasar ya. Dari pemain A ya. Ini darah unggulannya namanya Z ya. Namanya Z. Nah, di sini burung ini anak dari Z. Anak dari Z ya. Burung ini taruh kata burung beda ya. Nah, anak dari Z di sini kan Z ya. Nah, di sini ternyata sini apa namanya? Anak Z juga. B ini ternyata anak dari Z juga. Anak dari Z juga. Jadi di sini Z ya. Kita telusurin ini burung Z ini. Coba kita telusurin dari pemain A ini, kira-kira yang sudah pakai darah Z ini berapa orang yang sudah berhasil juga di jarak jauh ya. Terus darah Z ini coba ditanyain langsung burung dari siapa ya, tanyain burung dari siapa. Nah, selain itu coba lihat benar-benar foto dari burung Z ini. Kalau ada video, lihat videonya. Kalau ada foto, lihat fotonya. Amatin betul-betul wajahnya. Amatin betul-betul warna mata. Videonya, gerak-gerik tingkah lakunya seperti apa. Nah, kalau memang semacam ini, bolehlah kita ngambil. Ya, seandainya ada beberapa pilihan, ya mungkin pilih yang tingkah lakunya itu seperti Z. Nah, kalau udah silsilah seperti ini, apalagi kalau ini burung sudah pulang dari jauh, ini stok Z ini memang breedernya dari pemain A ya. Biasanya burung semacam ini akan disimpan oleh pemilik. Seandainya dilepas, harganya cukup lumayan mahal juga mungkin ya. Tapi memang burung bagus, memang jumlahnya sedikit dan pasti akan mahal. Seandainya dapat harga murah ya, mungkin ya dari senior tersebut mungkin ingin benar-benar membantu pemain baru ya. Nah, di luar itu ya, semacam ini ya, ini burung yang kita tuju seandainya ya. Ini A, ini B ya. Nah, di sini anak dari burung Z ya. Betinanya ini anak burung Z ya. Nah, burung ini ternyata ini atasnya mungkin ini cucu dari Z ya. Ini darah beda. Nah, ini Z. Ini Z ya. Ini mungkin anak ya, anak ini anak ya. Ini anak dari Z ya. Di sini kan berarti burung Z ya. Nah, wah ini dalam silsilah ini, wah burung ini dari sisi kakek muncul, dari sisi nenek dari ayah, ini darah Z juga masuk. Wah,
nenek dari ibu, ya. Ini nenek dari garis ibu. Ternyata di sini juga anak Z, ya. D, D ini, wah, nggak tahu silsilahnya Pak D ini. Tapi ini burung burung pemain lama juga, burung dari pemain-pemain lama juga, ya. Nah, dari segi silsilah ini sudah memenuhi syarat. Oke, ya. Nah, tinggal kita lihat burung tersebut, tampilannya seperti apa, mirip nggak dengan ini, tingkah lakunya mirip nggak dengan Z. Karena kalau dari segi darah ini cukup, komposisinya udah cukup lumayan, ya. Harus benar-benar dilihat dulu. Yang penting silsilah dulu, kedua baru nanti kita main anatomi. Karena kalau kita hanya main anatomi, kita melupakan silsilah, seandainya prestasi itu hanya sekali dua kali, tahun-tahun berikutnya udah bablas. Nah, nggak bisa awet. Padahal kita main merpati pos kan berkesinambungan, ya. Jadi main dalam proses jangka waktu yang panjang supaya gimana kita tiap tahun bisa bersaing di papan atas. Burung kita selalu bisa pulang dari jarak jauh, kadang juara, kadang enggak, tapi dari jarak terjauh burung kita bisa pulang terus, ya. Nah, selain itu ini, ya. Setelah dari pemain A tersebut kita seandainya dapat darah yang Z tadi, entah itu atau jantan betina, kita kan harus cari satu burung lagi, entah itu juga jantan atau betina. Nah, itu harus dengan metode yang sama kita memilih, cuma dari pemain lain. Kita benar-benar telusurin burung Z ini. Burung Z ini ada nggak saudaranya di tempat pemain lain? Taruh kata namanya burung ini Z, saudaranya namanya Y. Ini di tempat pemain A jadi fondasi breeder. Y ini di tempat pemain lain juga jadi fondasi breeder. Padahal ini kan saudara, entah itu kandung atau tidak kandung, entah itu sama ayah, beda ibu, atau ayah ibunya sama persis, ya. Berarti memang darah ini memang, ya, harus dimiliki. Bagaimanapun caranya, pasti akan mahal. Seandainya nggak mahal, pasti pun akan susah nyarinya. Tapi yang perlu kita ketahui, burung bagus itu jumlahnya sedikit. Jadi kalau kita memang serius pelihara merpati pos, ya kita harus kejar darah ini. Ya, kita nggak perlu, wah Pak, saya coba darah-darah lain aja. Saya coba-coba. Ya, bisa, prosentase sih tetap ada. Tapi nanti prosesnya kelamaan. Jadi ada juga, wah saya mau nyiptain darah sendiri Pak, biar nggak ada apa namanya di bawah nama senior terus. Seandainya kita beli burung dari A, kita ngolah jadi prestasi, jadi bagus. Nanti dari pemain sebelumnya kadang, wah itu burung saya, itu keturunan burung saya. Nggak usah, itu nggak masalah, nggak ada masalah. Yang penting kita bisa sukses. Masalah itu nggak usah dipikirin. Soalnya kalau kita eksperimen sendiri, kita coba pakai darah-darah yang belum teruji di jarak jauh, ya, kita coba-coba, itu nanti satu, kita habis materi yang cukup banyak, sedangkan belum tentu dapat hasil yang maksimal. Bahkan kita akan selalu membeli terus, kita eksperimen satu pasang, eksperimen satu pasang, akhirnya burung menumpuk dan belum teruji kualitasnya. Nah, jadi dalam hal ini, apalagi untuk jarak maraton, ini memang benar-benar burung yang karakternya sudah benar-benar kuat, ya.
Kalau burung-burung jarak 400 kilo itu sih mungkin masih bisa ngikut dalam rombongan-rombongan yang terdepan asal fisiknya kuat. Tapi kalau udah jarak 1000 up, ini burung udah mocar-macir terbang sendiri-sendiri. Jadi benar-benar karakter yang harus ditonjolkan. Karakter harus benar-benar kuat. Anatomi katuranggan nomor 2. Utama darah. Utama darah. Katuranggan anatomi itu bisa dibentuk. Tapi kalau darah udah nggak bisa dibentuk. Ini ada burung pulang Sumbawa. Tapi nggak ada silsilahnya. Atau silsilahnya cuma nomor cincin. 5, 7, 6, 8, 4, 5, 6, 7. Ini udah nggak tahu darah apa. Tapi ini pulang Sumbawa. Nah, nanti kalau teman-teman yang sudah terbiasa lihat tipe-tipe burung, oh kelihatannya kok ini tampilannya ini ya, kelihatannya kok tampilannya ini ya, itu perlu wawasan lebih luas dulu untuk menilai burung semacam ini. Tapi untuk bagi yang teman-teman baru memulai awal untuk pelihara merpati, yang tidak tahu ini, nggak tahu darah apa, tapi ini pulang Sumbawa, nanti dulu, jangan dulu. Karena biasanya burung yang semacam ini hanya sekali aja ini. Nurunin untuk yang pulang jauh lagi, ya prosentase tetap ada, tapi kemungkinannya kecil. Jadi benar-benar dalam suatu silsilah itu harus benar-benar kuat, ya. Ini pulang Sumbawa, darah A, ya. Di bawahnya ini burung stok. Stok ini ternyata anak burung A, kawin dengan betina B. Betina B ini mungkin di tempat pemain lain anak burung pulang Sumbawa juga, atau Bali minimum. Nah, ini pulang Sumbawa, darah A, kawin dengan betina stok. Ternyata anak dari A, kawin dengan betina B. Betina B ini mungkin bisa dimiliki pemain lain, ya. Dari anak burung pulang Sumbawa atau Bali juga. Nah, semacam ini boleh. Seandainya bisa dibeli, beli. Harga seandainya masih terjangkau, beli, ambil. Karena memang dalam suatu silsilah, komposisinya burung yang sampai pulang jauh itu cukup tinggi. Ini darah A, darah basic utama. Ya, jadi jangan keburu-buru beli dulu. Kita mau main untuk jarak maraton, lihat dulu di tempat teman-teman. Oh, ternyata pemain namanya taruh kata Pak Budi. Tempat Pak Budi itu burungnya selalu pulang dari jarak jauh. Sudah 3 tahun ini dari jarak jauh pulang terus, Pak. Yang tahun pertama juara, tahun kedua nggak juara, tapi pulang dari jarak jauh. Tahun ketiga masuk peringkat 5. Ya. Nah, oh, oke. Kita amatin, datengin ke rumahnya. Lihat basic kandangnya apa. Burung seandainya masih ada burung yang pulang Sumbawa itu seperti apa. Kalau udah nggak ada, kalau ada fotonya, lihat fotonya. Lihat ayah ibunya pegang, ya. Seandainya kakeknya masih ada, lihat pegang juga.
tingkah lakunya gimana, karakternya gimana, pegangannya semacam apa, warna mata semacam apa. Nah, setelah itu tanya, ada keturunannya enggak yang bisa dilepas. Ya, baru seandainya ada, baru kita lihat seperti silsilah tadi. Dalam satu silsilah, darah A itu harus banyak masuk di berbagai sisi. Dari ayah sampai ibu, itu harus terisi darah-darah A, darah-darah unggulannya dia. Jangan nyasar ke yang lain-lain, gitu loh. Soalnya kalau nyasar ke yang lain-lain, nanti sasaran yang kita tuju nggak kena. Soalnya kadang gitu, burung yang memang inti-intinya, itu kadang nggak dijual. Seandainya dijual, lumayan juga harganya. Padahal burung dari tiap pemain itu pasti akan puluhan, itu pasti ratusan bisa jadi. Tapi intinya yang mana? Kita harus mengenai intinya tersebut. Jadi harus benar-benar ulet kita dalam pilih burung. Ya, yang perlu dijadikan mindset, burung bagus itu jumlahnya sedikit. Burung bagus itu jumlahnya sedikit. Dalam satu burung top super breeder, ya, Mbak taruh kata namanya burung ini namanya bejo, gitu ya. Burung ini namanya bejo. Ini memang burung unggulan. Di tempat beberapa pemain keturunannya memang bagus-bagus, ya. Nah, tapi tidak semuanya bagus. Perlu cross check ke teman-teman sekitar, ya. Dari anak bejo ini, keturunannya yang mana yang akan selalu menghasilkan juara? Biasanya hanya muncul 1 atau 2 ekor. Seumpama bejo ini punya anak 10 ekor, yang benar-benar akan muncul bagus cuma 1-2 ekor. Yang lain ya kurang lah. Nah, kita harus benar-benar tahu. Jadi kita ambil dari burung fondasinya pemain tersebut. Dari fondasi ini kita lihat lagi, darah apa yang sering muncul burung-burung prestasi. Ya kita sasar burung itu. Seandainya kita mampu beli, ya burung tersebut beli. Seandainya nggak mampu beli, duit kurang atau segala macam, anaknya, pilih anaknya. Lihat, datengin. Memang dalam hal ini kita untuk, memang kalau serius untuk cari burung, datengin pemain tersebut, datengin. Lihat ke kandangnya, anak-anaknya semacam apa, ambil, nego ambil. Selama masih bisa kebeli, beli, ambil. Kalau memang kita memang serius, ya. Soalnya kadang kalau kita secara online aja, kadang juga susah. Kadang kan kita juga nggak enak juga, Pak, fotoin anaknya itu. Ada beberapa, fotoin semua ya Pak ya, nanti biar saya pilih. Kadang juga sungkan kan, gitu loh. Jadi kalau memang kita serius, datengin, lihat anaknya burung A tersebut, anaknya burung inti tersebut ada berapa. Seandainya intinya ini udah burung tua, udah mati, kita lihat anaknya dari burung inti ini mana yang sering muncul minimum 2 kali muncul burung lolos jarak jauh. Nah, dari keturunannya ini kita ambil cucunya yang menyerupai anaknya ini persis. Itu memang kalau kita kaitkan darah burung-burung di Indonesia saat ini, yang burung-burung jarak jauh, sebetulnya ya sudutnya itu cuma 1, 2, 3 ekor. Burung-burung maraton di Indonesia ini sudutnya tuh sebetulnya cuma 3 ekor. Intinya sebetulnya cuma 3 ekor. Kalau kita benar-benar tahu ya. Nah, jadi hati-hatilah, lebih teliti
cross check silsilah, cari tahu info burung-burung yang selalu pulang jarak jauh, darah apa, darah apa, darah apa, pemilihannya dari segi silsilah, koloni keluarganya juga harus burung-burung yang pulang dari jarak jauh. Hindarin dulu, bagi pemula hindarin dulu yang no data, ya. Hindarin dulu no data. Nanti kalau sudah teruji di pemain tersebut dalam 2-3 tahun burung yang no silsilah ini anak-anaknya bisa pulang dari jarak jauh, baru kita amatin, kita evaluasi ulang. Tapi untuk yang utama itu tetap yang silsilahnya ada dulu. Oh, dia pulang dari Sumbawa. Coba lihat pos-pos sebelumnya gimana. Coba lihat pos-pos sebelumnya gimana. Dia selalu klok nggak? Atau mungkin banyak lubang-lubangnya, baru pos akhir aja bagus. Kita amatin, betul-betul dilihat, ya. Kita beli harga yang mahal nggak apa-apa, tapi harus sesuai dengan kriteria. Harus sesuai dengan kriteria. Soalnya kita main merpati pos ini, angka jeleknya prosentasenya sangat tinggi. Darah-darah bagus pun juga bisa hilang. Jarak pendek pun juga bisa hilang. Maka dari itu, tetap konsisten di darah yang bagus, koloni keluarga, koloni dalam keluarganya itu burung bagus-bagus, lolos burung jarak jauh, ya, baru kita ambil. Karena itu sangat penting. Terus yang selanjutnya yang saya ingin jelasin itu soal yang tadi saya bilang itu sudut-sudut burung maraton, burung-burung di Indonesia itu cuma 2 atau 3. Itu saya mau jelasin ya, tapi takut kepanjangan apa enggak ya nanti ya videonya ya. Tapi enggak apa-apa lah, nanti kalau kurang nanti saya tambahin di part 2 ya. Jadi memang sudut-sudut burung di Indonesia ini cuma dari 3. Memang utama, memang itu dari awal itu tahun-tahun, di tahun yang pasti ya, di tahun 1967 itu burung milik Chu Hon Hin dengan nomor P65 1230 itu burung sudah sampai Lombok, Jakarta, ya. Saya jelasin singkat aja ya, soalnya nanti habis ini saya masih jelasin ke burung-burung yang untuk middle dulu ya. Burung Chu Hon Hin ini tahun 67 sudah pulang dari Lombok. Saya ada hasil lombanya ya. Setelah Chu Hon Hin yang menaklukkan Lombok, mungkin di atas tahun 70-an baru burung Tan Siew Hong itu pulang dari Lombok. Nomor 1130. Itu pulang dari Lombok ya. Nah, setelah era TSH itu eranya Iwan. Setelah eranya Iwan Santosa, Jawa Mangun, itu eranya dari Pak Budi Yahya, Pak Sadikun, ya. Nah, di mana burung ini akan selalu berkesinambungan. Biasa seperti saat ini pun, pemain baru burungnya dari mana?
dari senior sebelumnya. Senior sebelumnya burungnya dari mana? Senior sebelumnya. Udah pasti gitu. Cuma di zaman dahulu yang saya akuin jempol itu kalau pemain dulu kalau beli burung itu top sekali. Beli burung import ya juaranya yang dibeli. Bukan anaknya, bukan cucunya. Udah burung import yang juaranya dibeli untuk penyempurnaan burung lokal-lokal yang sudah teruji jarak jauh juga. Pastinya akan sangat membantu. Jadi kalau sekarang pun saya juga kalau ada yang tanya juga agak ketawa juga ya. Pak saya cari burung TSH, Pak saya cari burung Iwan. Sebetulnya burung Iwan ini fondasi basicnya juga dari burung Jihonhin dan TSH. Cuma Iwan dia beli burung juara itu import dari cetruk. Nah, kalau orang Indonesia sebutnya satro. Sebetulnya itu cetruk, juara cetruk, kaki bulu. Iwan yang beli, dikawinin dengan burung-burung dari senior sebelumnya, dari TSH dan Jihonhin. Jadilah Iwan ya pasti akan lebih bagus ya. Nah, dari zaman TSH pun juga dia beli juara Saint Vincent. Juara Saint Vincent itu TSH yang beli itu. Lim Supin juga beli Hofken Champion sama Dr. Kaiser. Itu Hofken Champion itu juaranya yang dibeli langsung dari Robert Venus buat penyempurnaan burung-burung TSH. Ya pasti akan lebih bagus. Karena memang karakternya bisa masuk dengan burung-burung lama di Indonesia. Burung-burung juara. Burung-burung ditelusur lebih jauh lagi, burung-burung lama di Indonesia juga dari orang-orang Belanda yang pelihara burung di sini. Ya sudah pasti kalau orang Belanda pindah ke Indonesia ya pasti burung kesayangan dan burung terbaiknya yang dibawa ke Indonesia juga kan. Nah, di luar itu apa namanya? Nah, jangan terpancing dan ingin memiliki burung-burung lama zaman TSH ya. Yang sekarang aja kita telusurin burung yang lolos sampai jauh, kita telusurin silsilahnya, mengarahnya kemana, itu nanti udah cukup. Soalnya seandainya ya zaman sekarang masih ada burung TSH yang murni, yang nggak disilsilah darah-darah baru, itu seperti aja gini ya, kita ikut balap motor atau mobil formula saat ini, tapi kita beli mobil formula yang tahun 80, ya semacam itu. Jadi ya cari yang saat ini, pulang dari jauh apa, telusurin benar-benar silsilahnya. Sistem breedingnya gimana, acak-acakan enggak, atau semua darah dicampur jadi satu, selalu cross terus. Bisa, muncul juara bisa, burung cross terus macam itu. Tapi akan selalu berganti-ganti burung, selalu ganti-ganti induk. Nggak bisa konsisten. Ada juga pemain yang suka cross. Juara satu kali dengan darah A. Tahun berikutnya, kadang dia juga juara lagi. Tapi bukan dari darah A, dari darah dia yang lain. Tahun berikutnya,
juga kadang juara lagi, tapi darah yang lain lagi. Yang darah A ini muncul sekali, habis itu sekali 2 kali, habis itu udah nggak susah lagi muncul juara. Karena terlalu variasi darahnya terlalu banyak yang masuk. Jadi kita mau bentuk ke arah yang mana susah. Mau bentuk ke arah yang mana susah. Nah, tapi kalau burung itu dihasilkan dari line breeding, inbreeding yang bagus, line breeding yang bagus, ya biasanya akan bertahan dari tahun ke tahun. Darah itu, ini anaknya prestasi. Nanti tahun depan adiknya dia pulang dari jauh. Nanti tahun berikutnya lagi, anaknya yang pertama ini yang pulang dari jauh, anaknya pulang dari jauh lagi. Ya darah ini akan nyambung terus. Nyambung terus. Nggak putus-putus. Tapi kalau cross, kita akan kehilangan basic burung. Seandainya darah A ini memang betul-betul bagus, kita nggak tahu silsilahnya, kita cross. Mungkin masih bisa muncul bagus. Tapi tambah tahun, darah A ini akan habis. Akan habis. Dan kita akan selalu beli burung terus untuk penyempurnaan. Beli burung terus untuk penyempurnaan. Gitu. Jadi memang merpati pos utamanya di silsilah. Ya terserah lah orang mau ngomong silsilah nggak bisa terbang apa, terserah lah. Tapi memang merpati pos itu nyawanya itu di silsilah. Main merpati pos itu nyawanya di silsilah untuk supaya bisa berkesinambungan. Nah itu untuk merpati maraton yang bisa saya jelasin ya. Untuk merpati middle pemilihannya juga sama. Di pemain sekitar siapa yang tiap tahun selalu mendapatkan SPGN, entah itu mau juara 1, 2, 3, 4, 5 total pos. Tapi yang dia konsisten tiap tahun selalu dapat total pos. Entah itu juara 1, 2, 3, 4 atau 5. Ya. Oh. Amati. Darah apa? Darahnya ganti-ganti enggak? Tahun ini darah A, tahun berikutnya darah B, tahun berikutnya darah C. Ya lompatin dulu, berarti pemain ini burungnya cukup banyak, puluhan bahkan ratusan. Ya. Nah, oh pemain B ini juga tiap tahun selalu dapat total pos, entah itu selalu masuk 5 besar total pos atau 10 besar total pos. Kita datengin, amatin burung yang tiap tahun selalu dapat total pos itu basic darahnya sama enggak? Nah, kalau basic darahnya sama, kita ambil. Lihat fondasi burungnya semacam apa, karakternya semacam apa, tingkah lakunya, gerak-geriknya semacam apa, pilih keturunan entah itu anak atau cucunya yang sifatnya seperti burung itu. Seandainya burung basicnya udah nggak ada, seandainya masih ada pemain tersebut masih nyimpen video atau foto, ya lihat dulu, amatin. Pilih di silsilah yang darah basicnya itu muncul banyak. Ya. Darah basicnya muncul banyak dari kakek, nenek, dari ibu, dari bapak, kakek, nenek, dari ibu, itu asal usulnya ada semua. Darah tersebut muncul beberapa kali dalam silsilah. Ya udah, harus diambil. Walaupun anatominya kadang jelek, katurangannya pun kadang jelek, ya harus diambil. Nanti kita cari pasangan yang bisa nutup untuk kekurangannya tersebut. Cari pasangannya pun juga, cara milihnya juga semacam ini tadi. Cari pemain lain lagi, siapa yang konsisten di jarak middle, dengan teori line breedingnya, ambil. Kawinin. Ya, kalau saya
semacam itu pilih burungnya. Memang susah, nggak mudah. Memang susah, dibilang susah. Seandainya dapat pun mungkin mahal. Tapi ya itu harga yang harus kita bayar. Kita harus udah siap-siap dulu sebelum ngambil burung itu. Itu teman-teman. Jadi pengamatan sebelum membeli itu harus betul-betul cermat, selektif ya. Video saya yang lalu saya sudah menjelasin soal kandang yang nyaman ya. Habis itu kan kita isi burung ya yang bagus sekalian, nanggung. Kalau beli yang nanggung percuma nanti. Beli yang bagus saja belum tentu bagus, apalagi beli yang nanggung. Sama-sama ngasih makan, sama-sama bersihin kotorannya. Ya udahlah, sekalian lah. Jadi selektif, cross check kanan kiri, telusurin darahnya apa. Bagi yang tidak ada silsilahnya, untuk pemula sementara lewatin dulu. Karena silsilah itu untuk mengetahui populasi genetiknya. Alurnya dari mana, dalam keluarga burung tersebut banyak nggak yang muncul burung-burung prestasi. Semakin dalam satu silsilah itu semakin banyak muncul burung prestasi yang dari satu jalur, itu dahsyat. Dari satu jalur muncul beberapa burung prestasi, itu dahsyat. Seandainya bisa dapat ya hoki lah, termasuk hoki lah. Dan lagi pasti lumayan harganya. Terus apalagi ya, ya mungkin semacam itu ya yang bisa saya jelasin ya. Nanti kalau ada yang ingin saya tambahkan, saya bikin part 2 ya. Karena yang selanjutnya saya akan coba ngasih penjelasan soal pemilihan pasangan yang klik atau matching, cocok antara jantan betinanya ini serasi ya. Karena dalam penjodohan ini lebih susah daripada milih burung bagus. Iya bener, dalam penjodohan ini lebih susah. Tapi nggak apa-apa, namanya belajar ya pasti susah ya. Namanya belajar pasti susah, tapi nggak apa-apa. Kita konsisten aja. Sampai ketemu lagi. Kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa inbox ke FB saya, DH Pigeon atau Duff Pigeon. Ya, selamat malam. Bye-bye teman-teman.